Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah ya, kita masih bisa menikmati puasa Ramadan di tahun ini, insya Allah ya. Itu artinya apa? Itu artinya kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Itu artinya kita masih punya waktu untuk membersihkan diri kita atau batin kita yang kotor ini. Itu artinya kita pun harus menggunakan kesempatan emas ini untuk meningkatkan spiritual kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, puasa. Apa itu puasa? Puasa itu adalah alat ya, alat untuk memperbaiki diri. Jadi dengan alat itu, dengan puasa itu, kita menjadi semakin baik ya. Perilaku kita semakin santun, perkataan kita semakin bijaksana, pola pikir kita semakin positif. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Guru Agung Pangarsa Abah Anom, Syekh Ahmad Shoaib Wafata Arifin itu pernah menyatakan bahwa puasa itu bukan sekedar puasa dari makan dan minum, tetapi yang lebih penting untuk diperhatikan adalah dengan puasa itu kita mendapatkan perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir. Dengan kata lain, dengan puasa kita semakin berakhlak mulia karenanya. Jadi di sini puasa bukan hanya makan dan minum itu titik tekannya, tetapi ini hanya alat. Bagaimana dengan puasa kita menjadi berakhlak mulia. Karena itu di tempat lain Pangarsa Abah Anom menjelaskan, bila kita berpuasa tetapi kita masih suka ngeselin orang lain ya, menyinggung perasaan orang lain, masih suka dengki, masih suka curiga kepada orang lain, kita masih suka menonjolkan perselisihan dan persengketaan di antara umat manusia ya misalnya, maka kata Pangarsa Abah ini dianggap teu aya puasana, dianggap tidak berpuasa jadinya. Jadi bisa dikatakan percuma dong berpuasa dengan cara seperti itu. Nah, jadi kalau kita selama ini berpuasa hanya menahan diri dari makan dan minum saja, itu pun sudah bagus ya. Tetapi ini harus ditingkatkan. Bagaimana puasa itu kita jadikan sebagai alat untuk transformasi dan aktualisasi diri, sehingga dengan puasa kita benar-benar menjadi seseorang yang berakhlak mulia. Maka kemudian muncul sebuah pertanyaan ya, kenapa sebagian orang dia berpuasa juga tetapi ngeselin juga, berpuasa tapi masih menyakiti hati orang lain, berpuasa tetapi masih menzalimi orang lain. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, di dalam kalimat berikutnya Pangarsa Abah Anom menjelaskan itu karena hatinya menyimpan penyakit ya, penyakit hati, atau dalam istilah para ahli kejiwaan, kenapa seseorang itu mudah menyakiti atau menzalimi orang lain, itu karena hatinya atau alam pikiran bawah sadarnya masih menyimpan memori kesakitan dari masa lalu atau memori-memori negatif dalam pikiran bawah sadarnya. Mungkin itu memori trauma ya, di masa lalu pernah mengalami trauma, mungkin itu memori kemarahan karena di masa lalu sering dimarah atau dia sering marah kepada orang lain, atau memori sakit hati karena dia dulu sering
disakiti hatinya dan atau menyakiti hati orang lain, maka dia menyimpan memori sakit hati itu di alam pikiran bawah sadarnya atau di dalam hatinya yang terdalam, atau memori kedengkian, memori keangkuhan, dan memori-memori negatif lainnya. Nah, ini yang dimaksud penyakit-penyakit hati. Jadi memori-memori negatif dari masa lalu yang masih dia simpan di hati terdalamnya atau di alam pikiran bawah sadarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hati yang menyimpan banyak kesakitan atau hati yang menyimpan banyak memori negatif, itulah yang menyebabkan seseorang itu mudah dan secara otomatis menyakiti atau menzalimi orang lain. Biasanya apabila memori-memori negatif itu atau memori-memori sakit hati itu sudah tersimpan di hati terdalam, susah disembuhkan, sangat susah untuk disembuhkan. Akibatnya kita pun merasakan banyak kerusakan. Kata pengarsa Abah Anom, terjadilah banyak kerusakan pribadi, kekeluargaan, kerusakan persahabatan, kerusakan ekonomi, karir, dan lain sebagainya. Semua kerusakan itu disebabkan oleh kerusakan hati kita sendiri. Karena memang hati ini masih menyimpan banyak memori-memori negatif di hati bawah sadar, atau hati kita masih menyimpan banyak ganjalan. Al-ithmu mahaka fi sadrik, dosa itu yang mengganjal di hatimu. Atau dalam bahasa lain, ya, kita masih menyimpan banyak sakit-sakit hati dari masa lalu. Nah, coba kita singgung perasaan orang lain. Dengan menyinggung perasaan orang lain, itu kan terganjal hati kita. Memori negatifnya kita simpan di hati bawah sadar kita. Nah, biasanya, ya Bapak Ibu ya, biasanya kalau kita ingin mengetahui memori negatif apa yang kita simpan di hati terdalam kita, ya kita zikir. Lah, kita lalu memejamkan mata, maka ketika zikir itu nanti akan muncul begitu saja memori-memori negatif dari masa lalu di langit pikiran kita, otomatis muncul sendiri, otomatis berkeluaran sendiri di langit pikiran kita sendiri. Nah, itulah simpanan-simpanan memori-memori negatif, memori-memori sakit hati yang masih kita simpan di wadah hati kita yang terdalam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bila kita menyadari kenyataan hidup kita itu tidak begitu baik, ya, nah, banyak masalah di dalam kehidupan ini, maka tentu saja kita harus tergerak untuk membersihkan hati kita dari berbagai kotoran-kotoran batin, sampah-sampah emosi, sampah-sampah trauma, bahkan sampah-sampah intelektual, dan juga memori-memori negatif dan sakit-sakit hati lainnya. Untuk apa dibersihkan? Supaya kita tidak dikendalikan oleh memori-memori negatif itu. Nah, kita mudah marah, itu karena kita dikendalikan dari dalam. Kita menyimpan memori negatif kemarahan, maka kita dikendalikan olehnya. Nah, seperti anak kecil, nakal sekali, ya, susah dikendalikan. Sebagaimana sebagian anak-anak di panti inabah, wah, mereka kan dianggap nakal tak terkendali oleh orang tua mereka, maka dimasukkan ke panti rehabilitasi inabah. Kenapa mereka menjadi nakal, tidak terkendali? Itu karena dia terlalu sering dimarah sama orang tuanya, mungkin ya, sama ayah pada khususnya, karena ayah ini ekstrim kalau sekali marah. Lalu dia menyimpan memori kemarahan itu di wadah hati yang terdalam. Lalu dia dikendalikan oleh memori kemarahan itu dan menjadi nakal, tidak terkendali. Kalau dalam bahasa pengarsa Abah Anom, bila sakit-sakit hati itu dibiarkan, tidak diperdulikan, dia akan tumbuh berkembang, dan ujung perjalanan dari
sakit-sakit hati ini adalah mati dalam kekufuran. Wa matu wahum kafirun. Nah itu ya, mereka akan mati di dalam kekufuran, dalam penuh ingkar, dengan penuh tidak ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentu saja kita tidak ingin dong begitu terus ya. Kita tidak ingin melulu menderita, kita ingin berubah. Kalau selama ini sakit-sakit hati itu yang mengendalikan kita sehingga kita menderita, maka sekarang kita ubah. Kita buang memori-memori sakit hati itu, kita ganti dengan memori-memori kebahagiaan, memori-memori yang menyenangkan, memori tentang keimanan, memori-memori ketuhanan. Nah, selama kita masih menyimpan memori-memori sakit hati itu dari masa lalu, maka di dunia ini kita akan menderita, di akhirat kita akan celaka. Wa matu wahum kafirun. Maka tentu kita tidak menginginkannya ya Bapak Ibu. Kita tidak ingin seperti itu. Kita semua ingin hidup bahagia di dunia ini juga di akhirat. Karena itu kita pun akan tergerak untuk membersihkan hati kita ya. Kita akan tergerak untuk meningkatkan kualitas spiritual kita. Nah, bulan Ramadan ini adalah kesempatan, momentum ya bagi kita untuk membersihkan batin kita, untuk membersihkan hati kita, sekaligus meningkatkan kualitas spiritual kita. Maka kita manfaatkan kesempatan emas ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal nantinya sebagaimana yang dialami sebagian orang, karena sudah tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengamalkan puasa di bulan Ramadan ini. Silahkan kita galakkan amaliyah untuk membersihkan batin kita di bulan penuh berkah ini. Namun di samping itu kita pun tidak bisa mengabaikan apa yang sudah kita amalkan selama ini, yaitu zikir kepada Allah. Nah, kata para sahabat ini terus-menerus kita tingkatkan di dalam bulan puasa. Baik zikir dalam pengertian kuantitas, zikir yang sebanyak-banyaknya, yaitu zikir dahar, atau zikir dalam pengertian kualitasnya, zikir yang ajak pancek. Nah, sebagaimana di dalam amaliyah zikir tawajuh yang dalam, lama, dan tetap. Nah, kita menjemput kualitas zikir di situ ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nah, semoga puasa kita di tahun ini benar-benar bisa membersihkan batin kita, meningkatkan ketenangan kita, dan meningkatkan kualitas spiritual kita. Dengan keadaan spiritual yang berkualitas itulah nanti kita akan menyelenggarakan kehidupan di atas permukaan bumi ini dengan penuh hikmah, penuh ma'rifat, dan penuh kebijaksanaan. Allahumma salli ala nabil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.